Selamat datang di tutorial penggunaan ISPT PPH pasal 21. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan dari Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Bagi yang belum memiliki aplikasi ISPT, Anda dapat mengunduh aplikasi tersebut pada laman resmi DJP di www.pajak.go.id. Setelah itu, Anda ke menu download, lalu pilih aplikasi perpajakan. Lalu, Anda pilih aplikasi ISPT Masa PPH pasal 2126 versi 2.4.0.0. Lalu lakukanlah proses download. Namun, apabila Anda telah memiliki aplikasi tersebut, maka kita langsung berlanjut ke proses penginstalan. Di sini terdapat folder single installer ISPT 2126v2.4. Lalu, ekstrak terlebih dahulu folder tersebut, akan muncul file debug. Klik folder tersebut, terdapat file ISPT package. Lalu, lakukanlah proses penginstalan. Ya, instalasi telah selesai dilakukan, maka kita akan mulai menggunakan aplikasi ISPT tersebut. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, terlebih dahulu kita memerlukan file database sebagai bahan dasar untuk penggunaan ISPT PPH pasal 21. Anda dapat menemukan file database tersebut di folder C, di program files, di folder DJP, lalu di ISPT masa 2126-2014, dan di folder DB kosong. Di sini terdapat file database DB2113. Copy file tersebut, lalu Anda pastekan di folder yang akan Anda buat sebagai bahan untuk ISPT PPH pasal 21. Setelah itu, jangan lupa untuk merename file database tersebut untuk memudahkan Anda dalam pencarian file database yang akan digunakan untuk mengisi ISPT PPH pasal 21. Setelah file berhasil di-rename, kita berlanjut ke proses memulai aplikasi ISPT pasal 21. Setelah aplikasi ISPT kita buka, akan muncul koneksi ke database. Sebelum itu, kita ganti folder terlebih dahulu dengan folder database yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita pilih PPH 21. Lalu pilih DB.
Setelah itu akan muncul login database. Akan ada username administrator, lalu kita isikan password 123. Lalu kita klik login. Setelah itu akan muncul untuk mengisi NPWP perusahaan terlebih dahulu. Berikut ini adalah contoh soal dalam pengisian ISPT PPh pasal 21. Kita sikat dari perusahaan tersebut. Lalu kita klik simpan. NPWP berhasil disimpan. Setelah itu akan profil wajib pajak. Isikanlah profil wajib pajak tersebut dengan alamat, nomor telepon, email, serta hal-hal lain yang terkait dengan perusahaan yang akan kita input datanya ke ISPT PPh pasal 21. Untuk NPWP penandatangan dan nama penandatangan diisi oleh NPWP direktur dan nama penandatangan dari direktur perusahaan yang akan kita input ke dalam ISPT PPh pasal 21. Setelah profil wajib pajak kita isi, kita klik simpan. Profil berhasil disimpan. Untuk memulai pengisian ISPT, kita terlebih dahulu akan memilih SPT yang akan kita buat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat SPT masa pajak September 2016. Kita klik pilih SPT, buat SPT baru, lalu kita masukkan SPT yang akan dibuat. Kita pilih masa September 2016. Lalu kita klik buat SPT. SPT berhasil dibuat. Setelah itu, kita ke menu isi SPT. Lalu, pertama-tama kita ke daftar pemotongan pajak, ke daftar bukti potong untuk penghasilan final. Penghasilan final di sini adalah untuk semua transaksi PPh pasal 21 yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 final, seperti uang manfaat pensiun yang dibayar sekaligus ataupun uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Untuk input data tersebut, kita klik baru. Lalu, kita isikan identitas penerima penghasilan yang akan dipotong. Kita kembali ke soal. Di sini sudah terdapat contoh soalnya. Untuk penghasilan pesangon yang dibayar sekaligus. Kita input data-data yang terdapat di soal tersebut ke dalam ISPT PPh pasal 21. Setelah itu, kita pilih kode objek pajak sesuai dengan yang
akan kita bayarkan. Di sini ada uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Lalu kita pilih. Isikan jumlah penghasilan brutonya. Setelah PPh yang dipotong telah terinput secara otomatis. Di sini terdapat identitas pemotong. Jangan lupa untuk merubah tanggal pemotongan sesuai dengan tanggal pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah semua kita input, lalu kita klik simpan. Lalu berlanjut, ada bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong baru? Jika ada, kita klik yes. Jika tidak ada, kita klik no. Karena di soal hanya ada satu bukti potong, kita klik no. Maka data yang telah kita input tadi telah berhasil tersimpan di daftar bukti potong final. Kita tutup. Selanjutnya, kita ke menu isi SPT, lalu ke daftar bukti potong lagi untuk bukti potong tidak final 17212. Kita input lagi berdasarkan data yang terdapat di soal. Lalu kita pilih kode objek pajak. Karena wajib pajak yang akan kita input adalah dokter yang bekerja hanya di bulan September, maka kita pilih imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Kita input jumlah penghasilan brutonya. Lalu kita input dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak di sini adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak tersebut. Maka PPh yang dipotong akan terinput secara otomatis. Setelah itu kita rubah tanggal pemotongan sesuai dengan tanggal yang dilakukan pemotongannya oleh perusahaan. Setelah semua data terinput, lalu kita klik simpan. Lalu kita klik no. Maka daftar bukti potong tidak final telah selesai kita input. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita menuju ke isi ISPT lagi, lalu ke daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak. Lalu isikan sesuai dengan contoh soal yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik tambah. Isikan input data pemotongan pajak tersebut sesuai dengan data yang ada di soal. Kode objek pajak kita pilih 2110001 karena wajib pajak yang kita isikan merupakan pegawai tetap perusahaan tersebut. Setelah semua
input, kita klik simpan. Lalu, karena di soal terdapat dua wajib pajak, maka kita klik yes. Kita isikan lagi sesuai dengan data yang terdapat di soal. Setelah semua diisi, kita klik simpan. Lalu kita klik no. Semua pegawai tetap telah kita input ke dalam daftar pemotongan pajak bulanannya. Setelah itu, kita simpan. Bagian B berhasil disimpan. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita ke menu isi SPT lagi. Lalu kita ke menu SPT induk. Maka akan secara otomatis terinput sesuai dengan bukti-bukti potong yang telah kita input sebelumnya. Pada bagian E, kita ubah tanggal pembuatan SPT masanya sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Jangan lupa untuk mengisikan tempat pembuatan SPT induk tersebut. Apabila telah selesai, kita klik simpan. SPT induk berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke menu cetakan untuk melihat apakah SPT yang kita buat berhasil dicetak. Untuk formulir SPT induk akan coba kita cetak. Ya, berikut adalah SPT masa PPh pasal 21 atau pasal 26 induk yang telah kita input menggunakan aplikasi ISPT PPh pasal 21-26. Setelah itu kita tutup. Lalu kita akan membuat file CSV sebagai file untuk pelaporan data ke kantor pajak. Kita ke menu CSV, lalu ke pelaporan SPT. Di sini ada pembuatan CSV untuk pelaporan SPT. Dikarenakan SSP yang kita input itu belum kita input, maka sebelumnya kita tutup dulu file CSV-nya, kita ke menu isi SPT, lalu kita buat daftar SSP-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat dua jenis PPh terutang. Kita input SSP-nya sesuai dengan jenis pajak yang ada di daftar SSP. Kita klik tambah. Lalu kode akun pajaknya untuk PPh tidak final, kode akun pajaknya adalah 41121. Kode jenis setorannya 100. Tanggal SSP-nya kita isi sesuai dengan tanggal pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Isikan NTPN sesuai dengan nomor NTPN yang diberikan oleh Bank Persepsi setelah kita melakukan pembayaran SSP.
Isikan jumlah PPh yang disetor. Lalu kita klik simpan. Konfirmasi. Apakah Anda akan merekam SSP baru? Dikarenakan di sini masih terdapat PPh final yang belum kita input SSP-nya, kita klik yes. Untuk PPh final, kode akun pajaknya adalah 41121. Untuk kode izin setorannya 401. Isikan NTPN sesuai dengan nomor NTPN yang diberikan oleh Bank Persepsi setelah kita melakukan pembayaran pajaknya. Lalu kita isikan jumlah PPh yang disetor. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita klik no. Maka SSP telah kita input. Lalu kita tutup. Setelah itu baru kita memulai untuk pelaporan ke KPP melalui CSV file. Kita ke CSV, ke pelaporan SPT. Nah, di sini PPh terutang telah sama dengan SSP yang disetor. Maka kita dapat membuat file CSV-nya. Lalu kita klik buat file CSV. Lalu simpan file CSV tersebut di folder yang sama dengan folder pph21 yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita save. CSV berhasil dibuat. Setelah CSV berhasil dibuat, maka kita tinggal melakukan pelaporan ke kantor pajak tempat perusahaan kita terdaftar. Sekian tutorial pengisian SPT menggunakan ISPT masa 2126 versi 2.4. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun penggunaan nama yang tidak disengaja. Saya Irfan dari Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.